Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kembali lagi hari ini Jumat 6 Agustus 2021. Kembali kita ada di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, oleh karena situasi yang belum memungkinkan, maka Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengikuti secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan siap untuk kembali kita masuk dalam pembelajaran firman, lebih mengerti apa yang Tuhan mau, lebih meningkat lagi menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita tetap ada, tinggal di dalam Yesus. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini dalam ibadah doa, perenungan, pembelajaran firman-Mu secara online. Jemaat Tuhan mengikuti di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati dari awal sampai akhir. Berfirmanlah kepada kami, mampukan kami untuk kami menyerap, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau melalui perenungan dan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan. Kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Pergi keluar, tinggalkan kami dan tolong kami di rumah masing-masing kami dapat mengikuti pembelajaran dan perenungan ini. Ampuni kekurangan salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, perenungan pembelajaran firman sore hari ini lagi saya angkat di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, kitab Nabi Yesaya Fatsal 35. Kitab Nabi Yesaya Fatsal 35 ayat yang ketiga dan 4. Mari Bapak Ibu perhatikan jemaat Tuhan, kitab Nabi Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah hati. Saya ulangi, Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dapat mengikuti ayat-ayat ini tadi melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita sudah baca. Nah, apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita petik dari perenungan dan pembelajaran ayat ini? Ya, dari perenungan pembelajaran ayat firman Tuhan ini. Saya ingin garis bawahi, Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan, di dalam ayat 3 kalimat pertama. Ayat 3 kalimat pertama. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Kemudian ayat yang keempat kalimat kedua. Ayat 4 kalimat kedua. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Perhatikan dua kalimat ini. Ayat 3 kalimat pertama. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Dan ayat 4 kalimat yang kedua, kuatkanlah hati, janganlah takut. Perhatikan kalimat yang berkata atau kata yang berkata kuatkanlah
tangan. Dan yang kedua, kuatkanlah hati. Nah, satu kata yang sangat penting, yang mempunyai makna arti yang begitu luar biasa dari janji Tuhan, janji firman Allah buat saudara dan saya, yaitu kuatkanlah. Kuatkanlah. Saudara, sudah cukup banyak saudara mendengar, saya juga sering menyampaikan mengenai kata kuat ini. Kuatkanlah. Kuat, kita menjadi kuat, menjadi kuat. Ya. Dan Alkitab cukup banyak, ya, saudara-saudara, ayat yang menuliskan kata kuat ini, ya. Nah, di dalam pemahamannya, pembelajaran dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalimat dalam ayat firman Tuhan ini memberikan pemahaman sekaligus nasihat buat kita, ya. Memberikan pemahaman sekaligus nasihat, yaitu supaya kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ya, maksudnya supaya kita memiliki sikap hati yang positif dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Kuatkanlah tangan yang lemah. Kuatkanlah hati, jangan takut. Saudara-saudara, sekali lagi pemahamannya, saudara, adalah bagaimana kita memiliki sikap hati yang positif dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun juga. Kita tahu semua hari-hari ini, saudara, sudah setelah peristiwa yang dihadapi hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih ini, saudara-saudara, maka hidup manusia di dunia ini, di mana saja diwarnai dengan berbagai macam permasalahan. Diwarnai dengan berbagai macam permasalahan. Apalagi yang dihadapi hari-hari ini. Saudara-saudara, dengan pandemi COVID-19, ulang-ulang kalimat ini disampaikan. Saudara-saudara, mari, kiranya melalui kalimat dalam ayat ini, saudara-saudara, akan mendorong kita, menghadapi situasi keadaan yang bagaimanapun juga bentuknya. Sekali lagi saudara-saudara, menunjukkan supaya kita memiliki sikap hati yang positif dalam menghadapinya. Sikap hati yang positif. Saudara, mengapa? Mengapa? Sikap hati yang positif, sebenarnya adalah juga merupakan kunci bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kunci bagi kita untuk kita menjadi kuat dalam berbagai permasalahan, persoalan yang kita hadapi, kita alami dalam hidup ini. Mengapa kita harus memiliki sikap hati yang positif? Karena ini adalah salah satu kunci bagi kita, saudara, untuk kita tetap jadi kuat dalam berbagai masalah persoalan. Jadi saudara, dengan kata lain, maksudnya dengan kata lain, pemahaman ini, pembelajaran ini, saudara, kita harus punya semangat. Kata-kata semangat belakangan ini banyak kali muncul dalam banyak hal. Menjadi satu dorongan. Ayo semangat dalam hal apapun juga. Saudara-saudara, di postingan-postingan WA seringkali juga mungkin saudara dapat berita semangat, tetap semangat. Saudara, kata semangat ini lagi menjamur hari-hari ini. Lagi menjamur, saudara, untuk mendorong siapapun tidak larut dengan masalah dan persoalan. Tetapi tetap semangat.
Ya, saudara-saudara. Nah, begitu juga saudara dengan ayat ini, ya. Saudara-saudara, sebagai satu kunci, ya, untuk menghadapi, untuk kita menjadi kuat, saudara, maka kita harus punya semangat. Ya, dengan kata lain, punya semangat untuk memiliki kekuatan dalam setiap masalah dan persoalan. Ya, semangat, jangan lunglai, jangan lemah, jangan lesu, dikatakan tadi. Ya, kepada yang lemah lesu, ya, kepada orang yang tawar hati, ya. Saudara, kebalikannya, lemah lesu, tawar hati itu berarti lemes, ya, dada daya. Tapi orang yang punya semangat itu dia kuat, ada daya, ada kemampuan, ya. Itulah sebabnya firman Allah datang, kuatkanlah, kuatkanlah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Dengan sikap hati yang positif tersebut, saya ulangi, dengan sikap hati yang positif tersebut, maka kita akan terhindar dari rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas, putus asa, dan lain sebagainya. Kita akan terhindar. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Ya, sikap hati yang positif akan menghindarkan kita dari rasa takut, khawatir, cemas, bahkan putus asa, sehingga kita menjalani hidup dengan penuh semangat. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, saya kaitkan ada dua ayat yang sudah sangat terkenal, kita tahu semua. Di dalam kitab Amsal, kitab Amsal, Fatsal yang ke-18 ayat 14a. Kitab Amsal, Fatsal yang ke-18 ayat 14a, di sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Orang yang ada semangat, dia menanggung penderitaan. Tapi kalau tidak ada semangat, waduh, dia akan ditindis oleh penderitaan itu. Ya, saudara-saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung. Kemudian dalam Fatsal 17, mundur satu Fatsal 17 ayat 22b, ayat 22b. Perhatikan, ya, kalimat yang kedua. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang sudah kering, jadi apa, saudara? Ya, gampang sekali ditugel-tugel, patah. Ya, saudara. Nah, mari jangan sampai saudara kita kehilangan semangat hari-hari ini. Ya, semangat hidup. Silakan berkarya, bekerja. Saya seringkali katakan, ya, lakukan pekerjaan sehari-hari, ya, seadanya. Tapi tentu kita tetap jaga aturan-aturan yang diberikan. Silakan. Dan juga saudara, semangat secara rohani, ya. Ada banyak anak-anak Tuhan, ya, lemah lesu secara rohani. Ada banyak orang beriman menjadi takut, saudara. Ya, firman Allah katakan jangan, enggak usah. Ya, semangat, artinya semangat itu bangkit. Ya, semangat di dalam rohani kita pun, mari kita pacu. Sekalipun saudara ngikuti secara online, berulang-ulang sudah saya sampaikan, ikutilah Bapak Ibu jemaat. Ya, sebab jangan berpikir, pendeta nggak ngerti ya, gembala nggak tahu saya ngikut apa enggak secara online. Mana mau tahu, ya. Saudara-saudara jangan sampai, kalau saudara tidak mengikuti, saudara akan menjadi lemah. Ya, saudara akan larut dengan masalah dan persoalan. Karena saudara tidak mendengar, memahami berita firman, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Ya, mari kuatkanlah semangat, semangat mengikuti. Tinggalkan dulu yang lain-lain, kesibukan yang lain. Ya, tiap Jumat hanya 30 menit kurang lebih. Ya, lebih sedikit, saudara. Tiap minggu juga dalam online paling 1 jam. Mari saudara-saudara, ya, ada semangat untuk mengikutinya. Supaya iman kita makin bertumbuh secara rohani. Imun secara jasmani pun makin bertumbuh. Ya, saudara-saudara. Semangat secara jasmani itu menunjuk kepada imun. Ya, ketahanan tubuh.
Ya, tetapi semangat secara rohani itu menumbuhkan iman, saudara. Puji Tuhan. Mari kuatkanlah, ya. Kita akan terhindar dari segala macam kekhawatiran, yang kecemasan itu, ya saudara-saudara, sehingga hidup ini dapat dijalani dengan semangat. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana supaya dapat tetap bersemangat dalam menjalani hidup di tengah-tengah masalah dan persoalan ini? Bagaimana supaya tetap semangat dalam menjalani hidup di tengah-tengah masalah, kesukaran, persoalan ini? Ayat yang sudah sangat lazim sekali, tetapi ada pembelajaran yang indah di situ. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan bagian A atau kalimat pertama. Yesaya 40 ayat 31. Di sana dikatakan, tertulis, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa maksudnya? Apa pembelajarannya? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, inilah saudara-saudara, bagaimana kita tetap bersemangat menanti-nantikan Tuhan. Artinya, bagaimana kita tetap ada dan tinggal di dalam jalurnya Tuhan. Ya, ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tetap ada dan tinggal di dalam jalurnya Tuhan, dia dapat kekuatan baru, tetap ada semangat. Ya, kapanpun, kondisi apapun, kalau dia tahu dia berada dalam jalurnya Tuhan, tetap ada semangat. Lalu yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita juga melihat pembelajaran yang indah. Perhatikan kalimat yang berkata di situ. Perhatikan kalimat, ada kalimat di situ yang berkata, pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya. Apa maksudnya? Apa pembelajarannya? Apa artinya? Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, menunjukkan supaya kita tetap semangat. Artinya, jangan lari dari masalah dan persoalan. Jangan lari, jangan tinggalkan. Kalau toh sedang mengalami, ya biar alami saja. Hadapi saja. Ya, saudara-saudara, hadapi. Ya, jangan lari. Kalau kita lari, semangatnya hilang. Ya, saudara, tetapi kalau kita hadapi, kita tetap memiliki semangat. Perhatikan dua ayat ini, saudara-saudara. Yang pertama, menantikan Tuhan tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Dan yang kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya, kita jangan lari dari masalah. Jangan lari dari persoalan. Dua ayat ini menunjukkan, saudara-saudara, dua ayat ini menunjukkan supaya arah pandang kita akan selalu dan terus terarah hanya kepada Tuhan saja. Nih, arah pandang kita akan selalu dan terus hanya kepada Tuhan. Dan tetap imani janji firman Tuhan dengan tekun dan teguh. Nih, arah pandang tetap terarah kepada Tuhan. Imani janji firman Tuhan. Yakinkan dengan sungguh-sungguh. Yakinkan dengan sepenuh-penuhnya janji firman Tuhan dengan tekun dan teguh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita alami, perhatikan baik-baik. Ya, justru merupakan kesempatan. Setiap masalah persoalan yang kita alami, kita hadapi, justru merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan melalui firman-Nya buat saudara dan saya. Saya ulangi, saudara. Ya, setiap masalah persoalan yang kita hadapi justru merupakan kesempatan untuk mengalami penggenapan janji Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, untuk itu mari hadapilah setiap masalah. Sekali lagi, kembali kepada pemahaman ayat pokok tadi. Hadapi setiap masalah dengan sikap hati yang positif. Ya, dengan sikap hati yang positif. Ya, saudara-saudara, tetap tenang dan teguh berpegang kepada janji firman-Nya. Nih, untuk itu mari saudara-saudara hadapi setiap masalah
dengan sikap hati yang positif. Positif. Ya, sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun tidak enak, saudara. Ya, sekalipun tidak cocok dan susah, hadapi dengan positif. Tetap tenang. Teguh berpegang kepada janji firman Tuhan. Mazmur 108 ayat 14. Perhatikan apa yang pemazmur katakan. Mazmur 108 dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada pada jalurnya Tuhan. Kita tidak lari dari masalah dan persoalan. Tetap bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat, sekalipun kita diserang, kita ditindis, kita tetap akan melihat dan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, untuk itulah dari kesemuanya ini, mari saudara sebagai himbauan melalui pembelajaran ini, perenungan ini, mari jadilah orang-orang Kristen, jadilah anak-anak Tuhan yang kuat dalam segala situasi dan keadaan dengan menjaga sikap hati yang positif terhadap setiap masalah dan persoalan. Saya ulangi kalimat ini sebagai himbauan, saudara-saudara, dorongan, mengacu kepada ayat pokok tadi. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kuat dalam segala situasi. Ya, dengan keadaan, dengan menjaga sikap hati dalam keadaan situasi apapun. Jadilah orang Kristen, anak Tuhan yang kuat dalam segala situasi dan kondisi apapun, dengan menjaga sikap hati yang positif terhadap setiap masalah dan persoalan. Untuk itu, jangan fokus terhadap besarnya masalah dan persoalan yang sedang dialami. Jangan fokus, jangan tertuju kepada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Tetapi mari kita fokus dan terarah kepada besarnya kuasa Tuhan, kepada besarnya kuasa firman bagi saudara dan saya yang Tuhan janjikan bagi kita. Fokus terhadap besarnya kuasa Tuhan, besarnya kuasa firman. Ya, saudara-saudara, haleluya, kita akan menjadi pemenang-pemenang. 2 ayat terakhir, saudara-saudara, Yesaya 26 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh. Apa itu? Yang hatinya teguh. Yang mempunyai sikap hati yang positif. Hatinya teguh. Yang mempunyai sikap hati yang positif. Dikatakan ku jagai dengan damai sejahtera. Yang mempunyai sikap hati yang positif, kita dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Tidak ada beban, sekalipun menghadapi beban, tapi tidak ada beban, saudara, karena kita memiliki sikap hati yang positif. Kita dijaga, dilindungi, haleluya. Dan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung. Apapun kita bisa menanggung. Ya, saudara-saudara, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, karena kita bisa menanggung, kita bisa memikul bersama dengan Tuhan. Karena Dia memberi kekuatan kepada kita supaya kita punya semangat. Tetap semangat. Haleluya, tetap semangat. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, sekalipun kita masih dengan online, saudara-saudara, hari Minggu juga masih dengan online. Nanti besok ada pemberitahuannya, karena memang ada berita dari pemerintah. Mari tetap semangat. Di rumah tetap semangat. Saya yakin jemaat Tuhan mengikuti. Jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar geh kepanggih, tapi tidak diikuti. Karena pikirnya, om tidak tahu, Bapak Gembala tidak ngerti, aku ikut apa enggak. Jangan, saudara. Ya, saudara harus punya tanggung jawab dalam hal ini. Tanggung jawab. Ya, sikap hati yang positif ini. Kalau tidak, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Saudara tidak dijaga oleh Tuhan. Saudara tidak dipelihara oleh Tuhan. Saudara akan tetap menjadi lemah dan lesu.
Ya, saudara-saudara, saudara tetap mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saudara tetap mengalami itu. Ya, karena saudara tidak punya sikap hati yang positif untuk saudara mengikuti. Ini apalagi hari-hari ini kita sedang dijepit. Saudara, saya sudah sering katakan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Dia berupaya begitu rupa untuk menghalang-halangi dengan peristiwa masalah yang terjadi. Itu adalah pekerjaan iblis, dia halang-halangi kita. Tapi jangan mau lari. Semangat. Semangat. Kuatkanlah hati yang lemah lesu. Tangan yang lemah lesu. Kuatkanlah hati untuk tidak menjadi takut. Haleluya. Ya, karena dia akan menjaga, memelihara, melindungi. Karena kita mempunyai kemampuan dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Tuhan memberkati, kita masuk dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran firman-Mu sudah disampaikan. Mampukan jemaat untuk dapat memahami, mengertinya Tuhan. Mereka mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Dalam ibadah doa pembelajaran perenungan ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Masalah persoalan masih terus dihadapi dengan keadaan situasi yang masih belum mereda ini. Tetapi kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami tidak lari, untuk kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tetap ada pada jalur-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak meninggalkan, kami tidak lari kemana-mana. Kami tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin janji-janji firman Tuhan, Tuhan akan genapkan buat kami. Tolong kami, tolong jemaat, untuk kami dapat memiliki sikap hati yang positif. Haleluya. Sekalipun berat, sukar, sulit, secara jasmani ini berat rasanya. Tapi mari Tuhan mampukan kami semua. Mampukan jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Yang menghadapi masalah persoalan sudah terima kemenangan. Dan yang sakit sudah sembuh. Haleluya. Kembali lagi buat beberapa jemaat Tuhan. Ibu Lucy sekali lagi kakinya Tuhan terus pulihkan. Bapak Sigit kondisi fisik terus dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau hari-hari ini juga dalam keadaan yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan, pulihkan. Haleluya. Bapak Supriyanto juga terus Tuhan kuatkan, hiburkan. Ibu Lili yang banyak kali merasa lemah tubuh. Haleluya. Ibu Lia juga Tuhan terus pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Andre juga Tuhan tolong yang hari-hari ini dalam keadaan tubuh yang lemah. Jamah dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Anak beradat kami berdoa. Terus Tuhan tambah-tambahkan kekuatan. Dan yang lain-lainnya. Ibu Mesyim juga dalam nama Yesus. Masalah persoalan Tuhan angkat, lepaskan. Dan semua jemaat Tuhan tetap memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan. Haleluya. Dan kami terima janji kebenaran firman-Mu. Janji kemenangan itu Tuhan kerjakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak dalam studi sekolah di tahun ajaran baru. Dalam nama Yesus, Allah berkati. Dimanapun mereka berada dalam pekerjaan mereka, bahkan di rumah masing-masing, malaikat surga menjaga, melindungi siang dan malam. Pagari dengan kebenaran dan firman-Mu. Bergari kebenaran, firman dan roh-Mu. Dalam nama Yesus, jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan. Berikan kesempatan terus mereka mengikuti ibadah-ibadah secara online. Sampai nanti waktunya Tuhan berikan kesempatan. Kami akan hadir di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Untuk kami dapat memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semuanya. Dan apa yang selalu jemaat-Mu beri dan buat bagi Tuhan pekerjaan Tuhan. Terus hamba berdoa. Berkat Allah selalu melimpah. Dari setiap korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur. Berkati semuanya firman-Mu. Bahkan perpuluhan hak milik Tuhan. Yang harus wajib mereka kembalikan kepada Tuhan. Allah berkati. Firman-Mu akan terus mengajar dan mengingatkannya. Dan sebagaimana janji firman-Mu. Tingkap-tingkap sorga. Pintu langit sorga. Tuhan buka dan curahkan kepada jemaat ini. Yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bawa lagi kami besok hari Minggu, sekalipun masih dalam online, jemaat-Mu akan dapat mengikuti. Kami akan ada semeja dengan Tuhan di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan semeja dengan Tuhan di rumah masing-masing besok Minggu dalam perjamuan Tuhan. Allah berkati dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Tolong pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan sudah angkat segala wabah-wabah penyakit, virus-virus penyakit dalam nama Yesus.
Haleluya. Kami tetap ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Dengan pengucapan syukur, dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat, hamba tutup ibadah doa perenungan dan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai sore hari ini dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua jemaat Tuhan berkata walaupun di rumah masing-masing, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan semua. Haleluya.